Baik, ibu-ibu semuanya dan rekan-rekan semuanya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga semester 5. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu dan rekan-rekan semuanya karena telah menyempatkan waktunya untuk membantu kami berdiskusi metaplan pada siang hari ini. Pada sesi diskusi kali ini kita akan membahas terkait permasalahan cakupan KB aktif di Kota Surabaya. Tujuan kami mengadakan diskusi metaplan ini adalah untuk mengetahui perilaku dan motivasi masyarakat pada lingkup keluarga mengenai penggunaan KB dan alasan putus KB. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Via sebagai fasilitator pada diskusi kali ini, dan saya juga dibantu oleh teman-teman saya. Di co-fasilitator nanti ada Mas Arju dan Mbak Lintang. Silakan Mas Arju dan Mbak Lintang disapa ibu-ibunya. Mungkin biar tahu dulu. Halo, selamat siang ibu-ibu semuanya. Selamat datang di Metaplan kita hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi dan menyempatkan waktunya. Baik, nanti saya juga dibantu oleh notulensi, ada Mbak Mei dan Mbak Intan. Silakan Mbak Mei dan Mbak Intan mungkin ingin menyapa ibu-ibunya di sini. Selamat Oke, mungkin siang. kami dan Selamat siang. siang. Ya, terima kasih ibu-ibu telah hadir buat menyukseskan tugas kami. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Oke, sebelum memulai diskusi metaplan pada siang hari ini, saya akan membacakan metode dan peraturan untuk diskusi metaplan agar dapat berjalan dengan lancar sampai di akhir sesi nanti. Untuk metode dalam kegiatan metaplan kali ini, kita menggunakan fasilitas dari Zoom. Yang pertama, fasilitator saya sendiri akan memberikan pengenalan masalah yang akan didiskusikan. Lalu saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk ibu-ibu semuanya, dan nanti jawaban dari pertanyaan akan dituliskan di kertas menggunakan spidol dan huruf balok. Setiap peserta wajib untuk menyalakan kamera Zoom. Jika ingin bertanya, silakan di-unmute Zoom-nya. Jika tidak berkepentingan, silakan di-mute Zoom-nya. Apabila pertanyaan atau kata-kata yang saya kurang jelas, bisa langsung diinterupsi atau ditanyakan kembali. Untuk aturan metaplan pada diskusi kita kali ini, yang pertama, peserta wajib menyalakan kamera Zoom. Yang kedua, jika ingin bertanya, silakan di-unmute Zoom-nya. Yang ketiga, peserta wajib menuliskan jawabannya di kertas dengan menggunakan spidol dan menggunakan huruf balok. Yang keempat, peserta wajib menuliskan satu pendapat atau ide di setiap pertanyaan dan tidak boleh kata-kata dan maupun atau. Mungkin apakah sudah jelas dari metode dan peraturan yang sudah saya bacakan? Silakan yang ingin bertanya, dipersilakan. Bagaimana ibu-ibu semuanya sudah ini ya, sudah paham ya? Mungkin kertas dan spidolnya bisa disiapkan terlebih dahulu. Oke. Sebelum memulai diskusi, kami sudah menyiapkan ice breaking terlebih dahulu ibu-ibu untuk memecah ketegangan biar nggak tegang, jadi biar have fun aja diskusinya kali ini. Mungkin teman-teman bisa bantu share screen. Oke. Nah, di sini saya ada beberapa mitos atau fakta terkait tentang penggunaan KB. Nanti ibu-ibu yang mau menjawab bisa langsung aja di-unmute Zoom-nya, dinyalakan mikrofonnya, menebak apakah itu termasuk mitos atau fakta. Bisa langsung aja Mbak Lintang yang pertama. Oke, sudah terlihat semuanya ya Ibu? Nah, pertanyaan pertama nih. Pil KB dapat menyebabkan naik berat badan. Mitos atau fakta? Mitos.
Mitos. Yang lainnya, Bu? Fakta. Mitos 1, fakta 1. Yang lainnya baru 2 orang yang berpendapat. Mitos. 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 Oke. Silakan Mbak Lintang, slide selanjutnya. Iya, benar sekali Ibu. Jadi, KB itu tidak menyebabkan kenaikan berat badan, karena faktanya dalam pil KB modern terdapat drospinoe yang berfungsi untuk memecah penumpukan cairan. Hal ini yang membuat berat badan penggunaan pil KB tidak akan naik. Selanjutnya, pil KB dapat menyebabkan rahim kering, mitos atau fakta? Mitos. 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 Oke, silakan Mbak Lintang di slide selanjutnya. Mitos, benar sekali. Karena faktanya menurut dari Dr. Boy, SPOGK, pil KB justru membuat lendir vagina menjadi lebih pekat, sehingga sperma tidak bisa masuk. Selain itu, pil KB juga menyebabkan dinding rahim menjadi lebih tebal dan tidak cocok untuk pertumbuhan janin, sehingga tidak ada kaitannya dengan mitos rahim menjadi kering. Yang terakhir, silakan Mbak Lintang. Pil KB dapat membuat siklus haid tidak teratur. Mitos atau fakta? Fakta. Ada fakta, ada mitos? Mitos. Fakta. Mitos? Mitos. Mitos. Mitos? Oke. Mbak Lintang, silakan. Jawabannya adalah mitos, karena pil KB itu mengandung hormon estrogen, dapat membantu siklus menstruasi menjadi lebih teratur. Bahkan salah satu pengobatan untuk siklus haid yang tidak teratur adalah penggunaan kontrasepsi hormonal, misalnya pil KB kombinasi, seperti itu. Nah, bisa ditutup kembali Mbak Lintang karena pertanyaannya sudah habis. Terima kasih Ibu semuanya karena sudah menjawab ice breaking kita pada siang hari ini. Kita akan melanjutkan pada sesi diskusi metaplan terkait dengan masalah penggunaan KB aktif di Kota Surabaya. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Ibu-ibu silakan menjawab di kertas yang sudah disediakan menggunakan spidol dan dengan huruf balok. Nanti ibu-ibu semuanya dibantu oleh Arju dan Mbak Lintang untuk menuliskan di Jamboard. Seperti itu. Baik, sudah siap semuanya? Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, kita untuk memasuki pertanyaan yang pertama nih. Mbak Lintang sudah siap ya? Oke. Sudah masuk Nanti, ya? Sudah terlihat. Nanti Ibu kalau sudah selesai menulis, bisa jawabannya ditunjukkan ke kamera agar Mas Arju dan Mbak Lintang bisa menuliskan di Jamboardnya. Soal yang pertama, menurut Anda, faktor lingkungan keluarga apa yang mempengaruhi penggunaan KB untuk pertama kali? Apakah jelas? Faktor lingkungan keluarga apa yang mempengaruhi penggunaan KB pertama kali?
Baik, ini sudah ada pertanyaan. Yang pertama untuk mengatur jarak, menunda kehamilan, dukungan suami, kangen suami, tidak punya anak banyak, mengatur jarak, dukungan suami. Apakah ada jawaban yang belum dituliskan? Teman-teman mungkin bisa dibantu, mungkin ada yang belum tertulis. Baik, ini sudah ada 8 jawaban dari ibu-ibu sekalian. Sekarang kita akan mengelompokkan jawaban-jawaban dari ibu-ibu. Untuk yang pertama, kategori kelompok 1 maksud saya, untuk mengatur jarak. Silakan Mbak Lintang ditulis dulu kategorinya. Oke. Untuk jawaban yang kedua, menunda kehamilan. Apakah masuk kategori 1 atau kategori baru? Untuk Ibu Wiwi bisa diturunkan saja jawabannya karena sudah ditulis. Iya. Masuk kategori 1 atau kategori baru? Kategori 1. Kategori 1. Setuju semuanya ya, Ibu? Ya, setuju. Oke. Ya, Masuk setuju. kategori 1, Mbak Lintang. Nah, untuk jawaban yang ketiga, dukungan suami. Apakah masuk kategori 1 atau kategori baru? Baru. Kategori baru. Kategori baru. Kategori 2, Mbak Lintang. Baru. Karena kan nggak sama kayak Mbak ya. Baik. Untuk jawaban yang keempat, dukungan dari suami. Masuk kategori 1, 2, atau kategori baru? 2. Kategori 2. Iya. Baik. Jarak usia anak. Apakah masuk kategori 1, 2, atau kategori baru? 1. Kategori 1. Silakan Mbak Lintang dimasukkan kategori 1. Setuju semuanya ya, Ibu-Ibu? Baik. Untuk jawaban yang ke-5, kangen suami. Apakah masuk kategori 1, 2, atau kategori baru? Ya. Kategori 2 apa beda? Beda. Kategori baru. Kategori baru, apakah semua setuju? Kategori baru. Setuju, Ibu-Ibu? Kangen suami masuk kategori 1, 2, atau kategori baru? Kategori baru. Baru. Ya. Kategori baru. Setuju semuanya ya? Ya. Oke, masuk kategori baru.
Jawaban yang ke-7, tidak punya anak banyak masuk kategori 1, 2, 3, atau kategori baru. Kategori 1. Kategori 1. Setuju semuanya ya? Ya. Oke, silakan Mbak Lintang dimasukkan kategori 1. Terakhir, mengatur jarak masuk kategori 1, 2, atau 3. 1. Ya. Kategori 1. Setuju semuanya ya? Ya. Siap. Nah, untuk pertanyaan yang pertama sudah terkelompokkan ada 3 kategori dan 8 jawaban. Selanjutnya kita menuju ke pertanyaan yang kedua. Bisa disimak pertanyaannya. Menurut Anda, faktor lingkungan keluarga apa yang membuat seseorang memilih putus KB di saat pandemi? Saya ulangi lagi. Menurut Anda, faktor lingkungan keluarga apa yang membuat seseorang memilih untuk putus KB di masa pandemi? Silakan. Yang sudah menjawab bisa langsung ditunjukkan ke kamera agar bisa ditulis di Jamboard. Dari Mbak Nina, takut mengunjungi vaskes. Ibu Sukarni bisa jawabannya lebih ke atas lagi. Nah, takut virus. Baik, sudah Ibu. Kurang berapa? Sebentar, saya lihat dulu. Lima. Koreksi Mas Arju, tulisannya itu keluarga mampu, dan satunya lagi pengen nambah anak. Jadi ada 2 variabel.
Baik, sudah semuanya ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk jawaban yang pertama, takut mengunjungi Vaskes, masuk kategori 1. Bisa ditulis dulu Mbak Lintang, masuk kategori 1. Yang takut mengunjungi Vaskes. Untuk jawaban yang kedua, ingin menambah buah hati, apakah masuk kategori 1 atau kategori baru? Kategori baru. Kategori baru. Setuju semuanya? Baik, masuk kategori baru, kategori 2. Takut virus. Apakah masuk kategori 1, kategori 2, atau kategori baru? Kategori 1. Kategori 1, apakah semuanya setuju? Kategori 1, Mbak Lintang. Untuk jawaban yang keempat, tidak cocok dengan KB lagi. Masuk kategori 1, kategori 2, atau kategori baru? Silakan Ibu-Ibu. Kategori baru. Kategori baru, apakah semuanya setuju? Setuju. Setuju, baik. Masuk kategori baru, Mbak Lintang. Untuk jawaban selanjutnya, kondisi ekonomi terpuruk. Masuk kategori 1, kategori 2, 3, atau kategori baru? Silakan. Kategori baru. Kategori baru. Kategori baru. Apakah semuanya setuju? Setuju. Oke, masuk kategori baru Mbak Lintang, kondisi ekonomi terpuruk. Jawaban selanjutnya, takut ke klinik. Masuk kategori 1, 2, 3, 4, atau kategori baru? Kategori 1. Kategori 1. Setuju semuanya? Setuju. Setuju. Baik, selanjutnya, keluarga mampu. Masuk kategori 1, 2, 3, 4, atau kategori baru? Kategori 4. Kategori 4. Apakah semuanya setuju? Yang baru. Tidak. Kategori baru. Kategori baru ya. Oke, selanjutnya. Pingin nambah anak, masuk kategori 1, 2, 3, 4, 5, atau kategori baru? Kategori 2. Setuju 2. semuanya? Setuju. Setuju. Terakhir, bidan banyak tutup dan takut ke rumah sakit. Masuk kategori 1, 2, 3, 4, 5, atau kategori baru? 1. Kategori 1. Silakan. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, semuanya sudah dikelompokkan. Untuk masing-masing jawaban, ada 5 kategori dan ada 9 jawaban. Baik, selanjutnya ke pertanyaan yang terakhir.
Bisa disimak dengan baik-baik pertanyaannya. Menurut Anda, solusi apa yang dapat membuat seseorang menggunakan KB kembali? Saya ulangi lagi. Menurut Anda, solusi apa yang dapat membuat seseorang untuk menggunakan KB kembali? Silakan dituliskan jawabannya. Apabila sudah menulis jawabannya, bisa ditunjukkan ke kamera. Karena ada yang kurang jelas, saya ulangi lagi pertanyaannya. Menurut Anda, solusi apa yang dapat membuat seseorang menggunakan KB kembali? Solusi apa yang dapat membuat seseorang untuk menggunakan KB kembali? Dibiayai pemerintah, baik. Ada lagi, sebentar. Saya kurang kelihatan Ibu jadinya. Memberikan layanan konsultasi online. Memberikan pelayanan gratis. Baik, yang lainnya, sebentar. Menyelenggarakan program KB gratis untuk semua pasangan. Untuk membacakan jawabannya barangkali tidak terlihat. Memberikan fasilitas khusus untuk ibu selain di rumah sakit. Masih 7 jawaban, kurang 1.
Oke, sudah ada 8 jawaban. Untuk dibiayai pemerintah, saya masukkan ke dalam kategori 1. Biaya pemerintah masuk kategori 1. Baik. Untuk jawaban selanjutnya, memberikan layanan konsultasi online dan offline. Apakah masuk ke dalam kategori 1 atau kategori baru? Aduh. Kategori 1, memberikan layanan konsultasi online dan offline. Kategori baru atau kategori 1? Satu. Kategori 1. Setuju semuanya? Apakah setuju masuk kategori 1? Kategori baru. Kategori Ya. baru. Setuju kategori baru? Baru. Setuju. Baru. Baik, masuk kategori baru, Mbak Lintang. Untuk jawaban yang ketiga, KB gratis. Apakah masuk kategori 1, kategori 2, atau kategori baru? Kategori 1. Untuk semua pasangan. Apakah masuk kategori 1, kategori 2, atau kategori baru? Kategori 1. Program gratis untuk semua pasangan masuk kategori 1. Iya. Setuju ya semuanya? Baik. Jawaban selanjutnya, KB gratis masuk kategori 1, kategori 2, atau kategori baru? Kategori 1. Kategori 1. Silakan Mbak Lintang. KB gratis siapa? Jawaban selanjutnya, memberikan pelayanan KB gratis masuk kategori 1 atau kategori 2? Kategori 1. Silakan. Iya, ya banyak. Aku nggak tahu kalau bayar. Jawaban selanjutnya, takut hamil. Apakah masuk Baru. kategori 1, 2, atau baru? Baru. Baru. Setuju semuanya? Setuju. Kategori baru. Jawaban yang terakhir, memberikan fasilitas khusus untuk ibu dan anak selain di rumah sakit dan bidan. Apakah masuk kategori 1, kategori 2, kategori 3, atau kategori baru? Satu. Apakah semua setuju masuk kategori 1? Setuju. Kategori 2. Kategori 2 atau kategori 1? Satu. Dua. Kategori 2. 2. Oke, Kategori yang 2. lainnya. Apakah setuju masuk kategori 2? Kategori 2. Setuju. Baik, masuk kategori 2 untuk jawaban yang terakhir. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga ada 3 kategori dan 9 jawaban. Selanjutnya akan diberikan kesimpulan oleh notulensi. Kepada notulensi, saya persilahkan. Oke, saya akan membacakan hasil notulensi. Hasil Medplan yang dilakukan mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Dari ketiga pertanyaan, yang pertama, menurut Anda faktor lingkungan keluarga apa yang mempengaruhi penggunaan KB untuk pertama kali? Terdapat 3 kategori. Yang kategori pertama, untuk mengatur jarak, menunda kehamilan, jarak usia anak, tidak punya anak banyak, dan mengatur jarak. Untuk kategori yang kedua, dukungan suami dan dukungan dari suami. Untuk kategori yang ketiga, kangen suami. Kemudian untuk soal yang kedua, menurut Anda faktor lingkungan keluarga apa yang membuat seseorang memilih untuk putus KB di saat pandemi? Ini terdapat 5 kategori. Yang kategori pertama yakni takut mengunjungi vaskes, takut virus, takut ke klinik, banyak bidan tutup, dan takut ke RS. Untuk kategori yang kedua, ingin menambah buah hati dan ingin nambah anak. Untuk kategori yang ketiga, tidak cocok dengan KB lagi. Untuk kategori yang keempat,
kondisi ekonomi terpuruk, dan kategori kelima adalah keluarga mampu. Dan untuk soal yang ketiga, menurut Anda, solusi apa yang dapat membuat seseorang untuk menggunakan KB kembali? Di sini terdapat 3 kategori jawaban. Yang kategori pertama, yakni dibiayai pemerintah, KB gratis, program gratis untuk semua pasangan, kemudian memberikan pelayanan KB gratis. Untuk yang kategori kedua, memberikan layanan konsultasi online dan offline, dan memberikan fasilitas untuk ibu dan anak selain di rumah sakit. Dan jawaban kategori yang ketiga yaitu takut hamil. Dari semua soal ini, audiens telah menyatakan setuju atas jawaban yang telah dipaparkan. Oke, saya kembalikan ke fasilitator. Terima kasih Mame karena sudah memberikan kesimpulan atas diskusi Metaplan kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu dan teman-teman semuanya karena sudah berakhir sesi diskusi kita pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Saya Via mewakili teman-teman dan mahasiswa kesehatan masyarakat Universitas Airlangga. Memohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu. Bisa dilanjutkan lagi aktivitas hari-harinya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah membantu. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat selalu. Amin.